Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak untuk dipuji, dihormati, dipatuhi, ditunduki dan dicintai. Dialah zat yang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, pimpinan Nabi, para Nabi dan Rasul, dan juga anak Adam hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan masih di masalah kitab pidana, hukum-hukum dalam Islam bagi orang-orang yang melanggar dan membangkang. Hadis sekarang adalah 1195. Saya bacakan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain fas'aluha man sana'a biki hadha fulan hatta dzakaru yahudiyan fa'awma'at bi ra'siha fa'ukhidha Yahudiyya fa'aqarra fa'amara Rasulullah SAW an yuradda ra'suhu baina hajarain, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Sebelum saya bacakan terjemahannya, saya sudah katakan dalam Islam hukum setimpal. Kalau ada orang memukul wajah seseorang dan dia tidak ada alasan syar'i untuk itu. Alasan syar'i misal kalau ada orang lagi diserang tiba-tiba, kemudian dia menyerang orang yang sedang menyerangnya, misal penjahat, pencuri dan seterusnya, lalu kemudian dia memukul wajahnya, maka ini tidak ada hukuman karena membela diri. Di kancah peperangan juga sama. Tetapi kalau tidak ada sebab, seseorang misalnya karena dia cuma atasan, lalu dia main tampar bawahannya, atau seorang majikan kepada pembantunya, atau kepada orang-orang yang sedang di bawah naungannya, maka ini hukumnya adalah qisas. Qisasnya itu diperlakukan hal yang sama. Jadi si pembantu juga disuruh tampar majikannya. Loh iya, hukum Islam begitu. Dia tuannya kan juga enak nampar tadi. Ini contoh. Ini pagi-pagi sudah diprotes nih. Jadi perilaku yang sama. Makanya tidak boleh. Sampai kata para ulama, kalau ada orang sengaja mensodomi orang lain, maka hukumnya diletakkan, di duburnya besi. Hukum syar'i. Karena memang tidak boleh, gitu kan? Dan tujuan pidana dalam Islam untuk apa? Efek jerah. Satu orang dihukum yang jahat ini, yang lainnya semuanya berhenti. 10.000 orang berhenti. Saya pernah jelaskan masalah itu. Pencuri dipotong tangannya satu orang kena mencuri, atau orang berzina dicambuk atau dirajam. Ini efek jerah akan membuat mayoritas orang yang niat melakukan perbuatan buruk itu berhenti. Saya akan bacakan terjemahan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti biasa, ibnu Maliknya diganti ibnunya jadi bin, karena kalau nama anak dengan nama ayah maka tulisannya bin. Bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya telah retak di antara dua batu besar. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah yang berbuat ini padamu? Di sini terjemahan kurang tepat. Yang dimaksud adalah ada anak perempuan muslimah masih kecil. Sebagian riwayat menjelaskan anak ini di bawah 10 tahun. Ditemukan di bagian kepalanya berdarah, bocor ya. Dan ternyata di sekitar lukanya itu ada bekas pecahan batu. Ada bekas pecahan batu, yang berarti memang kepalanya luka ini karena dipukul dengan batu. Maka si anak perempuan tadi ditanya, siapa yang melakukan ini padamu? Si fulankah atau si fulankah? Gitu. Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Karena pada saat anak perempuan ini ditemukan, dia sedang terjatuh dengan darah lagi ngucur di kepalanya. Dan
yang terdekat di sekitar lokasi adalah orang-orang yang ada rumahnya di situ. Maka sahabat-sahabat yang menemukan anak gadis ini bertanya, si fulan kah yang melakukan? Ditunjuk rumah ini, si fulan kah, si fulan kah, si fulan kah? Anak ini terus tidak mengatakan tidak, sampai disebutkanlah ada seorang Yahudi di situ. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk meletakkan kepalanya. Terjemahnya kurang tepat ya. Maksudnya melukahkan kepalanya di antara dua batu besar. Ya, artinya dipukul dengan batu juga. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Imam Muslim. Ada makna yang lain dari hadis ini adalah seorang Yahudi menemukan seorang anak kecil gadis muslimah. Kemudian tanpa sebab anak itu tidak buat salah, dipegang kepalanya, kemudian ada dua batu besar dimasukkan kepalanya anak itu di situ, sehingga membuat luka anak kepala tadi. Jadi di kiri kanan kepalanya mengeluarkan darah. Kalau makna yang pertama tadi di bagian tengah kepala ada luka yang dipukul dengan batu. Kalau ini enggak, memang kepalanya dimasukkan di antara dua batu itu, sehingga kiri kanan kepala si anak gadis ini berdarah. Lalu anak gadis ini tidak bisa mengeluarkan kepalanya dari jepitan batu itu, karena jepitan batu itu besar dua dan memang ukuran kepalanya di situ harus dikeluarkan dengan cara pelan-pelan. Kalau dipaksa maka akan lebih besar luka lagi. Kemudian lewatlah beberapa sahabat yang bertanya padanya sementara kepalanya masih dihimpit dengan batu itu, untuk menjadi saksi. Para sahabat selain hati-hati jangan sampai salah mengeluarkan anak ini sehingga kepalanya tambah parah, maka juga menjadi saksi. Beberapa orang melihat kejadian tersebut. Ditanyalah, gitu, siapa yang melakukan ini padamu? Saking kesakitan anak ini tidak bisa menyebutkan, maka para sahabat bertanya, si fulan kah? Si fulan kah? Si fulan kah? Sebab pertanyaan ini adalah karena si anak nggak bisa ngeluarin suara lagi karena kesakitan, gitu kan. Maka para sahabat terpaksa harus bertanya, dan yang disebutkan adalah nama orang-orang yang ada di sekitar lokasi itu. Apakah rumah fulan ini yang melakukan, si fulan yang melakukan? Terus saja dia tidak mengiyakan, tidak menggelengkan, tidak menganggukkan kepalanya sampai ya ada disebutkan nama seorang Yahudi. Tentu di sini Yahudi tersebut kebetulan memang tinggal di sekitar lokasi itu. Lalu ditangkaplah oleh para sahabat, lalu ditanyakan dan dia mengaku. Pada saat dia mengaku, Rasulullah SAW menyuruh agar Yahudi ini dijepit juga kepalanya di lokasi yang sama. Dikeluarkanlah si anak perempuan ini, kemudian si Yahudi yang dimasukkan kepalanya di situ. Jadi memang sampai seperti itu hukumnya. Gitu. Saya ingatkan lagi kembali, terutama ibu-ibu ya, bapak-bapak di belakang saya sudah tahu, kita soalnya sejenis kelamin. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu ini biasa suka terbawa perasaan. Saya sudah bilang, kalau bahas masalah cerai, jangan bayangkan cerai. Bahas masalah nikah, jangan bayangkan nikah. Ini bahas masalah pidana, gak usah dibayangkan. Ini hukum syar'i. Yang kita ambil adalah pelajarannya. Apa pelajarannya di sini? Kalau ada orang berbuat satu perbuatan yang salah, maka dia dihukum yang setimpal, yang sama. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kasus ini terjadi untuk mengeluarkan atau keluarnya sebuah hukum. Siapapun yang berbuat salah akan dibalas hal yang sama. Saya kasih contoh tadi, memukul, menampar, menonjok, menendang. Semua ini kalau bukan karena dia hanya membela diri atau di kancah peperangan, maka ini tidak boleh. Sebagian ulama memasukkan bolehnya orang tua kepada anak, tapi pukulan mendidik. Kalau sampai pukulannya tidak mendidik, memang misalnya dia karena menganggap ini anak, main sembarangan saja dipukul. Ada sebagian orang tua begitu, subhanallah. Sedikit saja diganggu dia mungkin karena lagi asyik minum atau lagi makan, anaknya main dipukul. Maka ini perlu dilaporkan kepada hakim, dan hakim punya hak untuk menghukum si orang tua tadi. Tapi kalau mendidik maka nggak masalah. Dan saya sudah pernah sebutkan, khusus masalah pendidikan anak ini, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan untuk menjauhi pukulan. Jauhi pukulan, selalu gunakan lisan. Tapi dia masih belum bisa berubah, benar, sabar, ingatkan lagi, doakan, gitu kan. Rangkul dia, insya Allah dengan rangkulan itu dia akan bisa berubah, gitu. Kecuali darurat sekali, pukulannya pun harus ghairu mubarrah. Saya pernah jelaskan. Apa itu ghairu mubarrah? Tidak berbekas. Pukulan yang tidak boleh
berbekas. Seperti misalnya mencubit pahanya sampai biru misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. Atau sengaja menjewer kupingnya berlebihan sampai dia kesakitan berapa hari. Kadang-kadang ada anak-anak kesian sampai berapa hari nggak bisa tidur, orang tuanya pun tidak tahu kenapa, tapi ternyata kalau kita kembali dianya yang memukul anaknya sehingga anaknya kesakitan, dan dia belum bisa membahasakan, mungkin karena masih 2 tahun belum bisa membahasakan, ya, seperti itulah. Maka bolehnya di sini seseorang memukul orang lain kalau dia sedang terserang dan terzalimi kayak perampok, penjahat dan seterusnya. Yang kedua, bahkan sampai membunuh pun dia tidak dihukum. Dan di kancah peperangan, dia kalau harus menonjok, dia harus memukul, mungkin pedangnya jatuh, senjatanya jatuh dan seterusnya. Dan sebagian ulama memasukkan orang tua boleh memukul kalau dalam konteks mendidik dan tidak boleh berbekas, gitu kan. Makanya di sini kita harus kembali, ibu-ibu terutama kembali kepada pendidikan anak dalam Islam. Yang saya sudah pernah sempat sampaikan tentang poin-poin seperti itu. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap perbuatan kriminal atau pidana maka dibalas hal yang setimpal. Dia ambil uang, ditarik uang dari dia. Dia memukul, dia akan dipukul. Dia menginjak, dia akan diinjak, dan seterusnya, ya. Nomor 1196, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna gulaman li unasin fuqara'a qata'a udhuna gulamin li unasi agniya fa atau Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'an, rawahu Ahmad wa thalatha bi isnadin sahih. Dari Imran bin Husain, sama ibn juga diganti jadi bin, bahwa ada seorang budak kecil milik sebuah keluarga, atau ini bukan milik ya, ada seorang budak ya, kecil, lebih baik bukan terjemahnya budak ini, anak kecil ya, diubah. Ada seorang anak kecil dari keluarga miskin memotong telinga anak kecil dari keluarga kaya. Lalu mereka menghadap kepada Nabi SAW, namun beliau tidak memberikan tindakan apa-apa pada mereka. Riwayat Ahmad dan Imam 3 dengan sanad yang sahih. Hadis ini ada kesannya tanda kutip, ya, dia kontroversi sama hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, luka berarti dilukain, mukul berarti dipukul, gitu kan. Tapi hadis ini berbeda. Ternyata anak kecil tadi yang sempat melukai kuping temannya. Makna yang lebih tepat di sini sebenarnya bukan memotong, menghilangkan kupingnya ya, tapi melukai kuping temannya. Itu bahasa lebih tepat. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak mengambil tindakan apapun. Tidak menyuruh anak kecil yang satu tadi yang melukai itu untuk dilukahi juga. Di sini ada hukum, kata ulama. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, seorang hakim hati-hati sekali dalam mengambil sebuah keputusan, karena ada hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi yang lain ini bunyi begini: kalau datang kepadamu seseorang mengeluh karena matanya satu sudah tercabut, maka jangan kau terima alasannya sampai kamu melihat rivalnya. Mungkin rivalnya dua-dua matanya sudah hilang. Maka ulama jadikan ini sebagai tolok ukur hadis ini. Tidak boleh seorang hakim buru-buru menghakimi seseorang. Misal gini, contoh saja, ini contoh. Kalau misalnya anaknya ibu dan bapak sekalian datang dan mengatakan, mbak ini mukul saya, pembantu di rumah. Ini buktinya, gitu kan? Merah di sini, dilihatin merah di pipinya misal. Ibu nggak boleh dan bapak sekalian tiba-tiba langsung panggil mbak, marah atau pecatin tanpa sebab. Tanya dulu, lihat, mungkin mbaknya itu malah sudah bocor kepalanya, kita nggak tahu. Mungkin malah anak kita yang salah. Tapi pada saat dia mukul si pembantu ini, ternyata pembantu hanya mendorongnya atau sempat memang menangkis sehingga kena. Maka kita harus adil. Jangan nak di belakang, jangan mainin kameranya. Kalau ditutup nanti susah ya.
Jadi kita harus adil dalam mengambil sebuah hukum. Hakim di sini harus hati-hati. Hakim ini yang kedua ya, itu yang pertama tadi, tidak boleh sampai dia melihat keduanya dan menghakimi sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang kedua, si hakim kalau tidak memiliki saksi, tidak ada kejelasan hukum nih, siapa yang salah atau siapa yang benar, maka dia menutup kasus. Tidak ada kejelasan. Walaupun orang yang datang tadi sempat luka, dia mengatakan si fulan pukul saya misalnya, sempat luka. Tetapi kejadian ini tidak ada saksinya, tidak ada yang memberikan kesaksian. Dia cuma mengatakan begitu. Sementara orang yang sedang tadi yang dianggap ini loh, orang ini mukul saya, orang tersebut membela diri mengatakan saya nggak pukul, atau bahkan mungkin dia mengatakan saya tidak kenal orang ini. Maka hakim pada saat itu tidak boleh mengambil keputusan. Ya udah, tidak ada saksi nggak jadi. Kenapa ibu-ibu sekalian, bapak sekalian? Karena bisa saja seseorang memfitnah orang lain. Seperti kasus misal, pernah dengar kisah Juraij ya? Sudah pernah dengar? Juraij yang disebutkan dalam hadis. Juraij ini seorang laki-laki soleh di zaman Bani Israel yang pernah difitnah oleh seorang wanita pezina. Wanita pezina ini mengatakan kepada kaumnya, karena namanya Juraij harum sekali, dia ahli ibadah. Maka datanglah mereka, perempuan ini kepada kaumnya yang jahat, yang tidak baik dan kaya mereka, minta dibayar dan dia janji dia akan menggoda Juraij. Gitu. Maka mereka pun mengatakan, kalau kau bisa silahkan, apa saja kau minta kami kasih. Datanglah wanita ini ke tempat ibadahnya si Juraij ini. Ini terjadi di Bani Israel ya. Juraij ini punya tempat ibadah seperti kalau kita sekarang musola, di tempat agak tinggi, jadi kelihatan oleh kaumnya, terkenal. Orang kalau tanya apa-apa kepada dia, orang kalau minta didoain ke dia. Masuklah perempuan ini dengan segala perhiasan yang dia gunakan, dari wangi-wangian, bajunya terbuka dan seterusnya, masuk ke tempat ibadahnya dan sengaja ditutup pintu sama dia. Dia berusaha menggoda Juraij, tidak bisa. Sama Juraij diusir, sama Juraij diangkat suara, sengaja supaya orang dengar gitu, diusir sama dia. Sampai perempuan ini akhirnya takut dilukai oleh Juraij, dia pun membuka pintu lalu dia pergi. Ya. Rupanya perempuan ini sakit hati, Bapak Ibu sekalian. Dalam riwayat sahih hadis ini disebutkan, lalu dia pergi kepada penggembala kambing. Lalu dia berzina dengan penggembala kambing itu, dan bertepatan dengan masa suburnya, hamil, memang sengaja dia mau hamil gitu. Karena dia ingin mengejar hadiah yang dikasih oleh orang-orang kaya di kaumnya itu, dan ingin merusak namanya si Juraij ini, ingin merusak namanya Juraij, gitu kan. Yang terjadi adalah dia berzina hamil. Pada saat dia hamil, dia datang ke kaumnya. Beberapa bulan kemudian dia mengatakan ini anaknya Juraij. Kaumnya spontan, karena mereka yang tadi mau buat fitnah buat Juraij ini memang tahu si perempuan itu masuk, tapi Juraij sempat angkat suara, cuman kasusnya adalah hamil. Yang terjadi kaumnya spontan menggiring Juraij, dikeluarkan dari tempat ibadahnya dihancurin, dihina-hina segalanya. Sama Juraij disabarin, dia nggak mau kata apa-apa karena dia tidak bisa. Dia bilang apapun sudah terlanjur dikeroyokin orang, kalau banyak datang nggak bisa buat apa-apa. Ya sudah. Subhanallah, pada saat perempuan itu melahirkan, maka datang Juraij pada saat itu ke rumahnya. Pada saat masyarakat lagi ngumpul di rumah itu karena kelahiran tadi, ini si perempuan ini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang-orang kaya. Dia udah kaya raya sekarang. Dia undang orang untuk merayakan lahirnya anaknya. Maka dalam hadis ini disebutkan Juraij sempat menekan perut bayi tersebut dan mengatakan, bicaralah dengan izin Allah siapa ayahmu. Maka dia sebutkan, ayahku si pengembala kambing. Bayi itu bicara. Ini tentu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi ada 3 orang berbicara dalam buaian. Nabi Isa AS, Juraij, bayinya Juraij ini, dan yang ketiga adalah anak bayi yang sedang digendong oleh ibunya pada saat terjadi kisah Ashabul Ukhdud. Ya, di Al-Quran dikatakan, Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud. Ingat, tahu hadis ayatnya? Itu tentang Ashabul Ukhdud, parit dibuat oleh Raja Yahudi yang jahat. Dia ingin membunuh orang-orang Nasrani yang beriman pada Allah pada saat itu.
Maka dia buat api yang besar, dia paksa mereka kembali ke agama Yahudi, Nasraninya nggak mau. Ini sebelum Islam ya. Jadi orang-orang Nasrani dalam keadaan benar. Maka dibuatlah parit yang besar, dibuat api besar, lalu didorong-dorongin, orang dibakar yang tidak mau. Itu jumlahnya 20.000 orang. Salah satunya adalah ada seorang ibu gendong bayinya. Maka ibu ini ragu tuh mau loncat ke api. Ini loncat gak ada bayinya. Nah bayinya ngomong, ibu loncatlah kamu dalam keadaan benar. Itu salah satu bayi dari 3 yang berbicara di buayan. Salah satunya anak Jurej. Maka ulama mengatakan ini efek daripada ya, orang menghakimi hanya karena tidak ada saksi. Kan itu. Tadi kan Jurej langsung dihakimin gara-gara perempuan ini buat fitnah. Makanya tadi saya bilang dalam syariat Islam, kalau ada orang yang datang berantem atau bukan berantem, dituduhlah, gitu kan? Ini si fulan nih utang sama saya, si fulan nih pukul saya. Kemudian datang ke hakim, dia nundukkan, ini saya pernah diutangin sama si fulan. Yang orang dituduh mengatakan tidak, saya nggak pernah utang, bahkan saya tidak kenal orang ini. Maka hakim punya kewajiban tanya kepada orang yang menuduh, kau punya saksi nggak? Nggak ada saksi, ditutup majelisnya. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian supaya aman kalau mengutangkan orang ada saksi, ada sesuatu yang tertulis gitu kan, ya, atau ada yang tahu lah minimal, gitu kan. Ada yang tahu sehingga memang atau orang juga yang diberikan utang ini punya tanggung jawab. Memang dia beritakan kepada keluarganya saya punya utang sama si fulan yang akan saya bayar dan seterusnya. Maka terjadilah hal yang bisa dijadikan sebagai saksi. Jadi jangan dengan modal, kita tahu ya, jangan modal kepercayaan saja, karena ternyata banyak kasus yang terjadi, hampir semua kasus yang masuk di pengadilan karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Akhirnya orang yang zalim selamat, gitu kan. Ini hukum syari yang kita ambil daripada hadis tadi. Jadi kalau dia mau menghakimi hakim, dia harus memastikan kedua orang yang menuduh dan dituduh hadir dan dia melihat ya dari hasil yang dilihat dengan mata kepalanya. Dari kalau tidak ada luka di tubuhnya, maka dari cara pertanyaan yang dilemparkan. Makanya seringkali kalau orang masuk di pengadilan, hakim pasti banyak bertanya tuh, apakah kamu begini, apakah kamu begini, kamu lihat dia di mana, kamu begini dan seterusnya. Kalau terus nanti terakhir kalau sudah dihakim, diambil sama dia, ditanya orang yang menuduhnya, kamu benar nggak, kamu begini, kamu. Kadang-kadang di waktu yang berpisah, di waktu yang sama, di tempat yang sama tapi di waktu yang berpisah. Ini yang kita ambil hukumnya. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian baca hadis ini, jangan salah faham. Di sini kan kesannya kontroversi dengan hadis sebelumnya ya. Karena hadis sebelumnya pukul dipukul, tampar ditampar, tendang ditendang. Sekarang hadis ini Nabi SAW tidak menghakimi. Anak ini melukai telinga temannya, gitu kan. Tapi waktu dilaporkan kepada Nabi SAW tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, gitu kan. Kalau tadi kasus hadis yang sebelumnya, anak gadis itu, anak perempuan itu lagi terjepit kepalanya di batu. Dan yang menyaksikan itu banyak yang menyaksikan kalau anak ini dalam kondisi begini, nggak mungkin nggak ada pelakunya nih, gitu. Dan waktu ditanya si Yahudi mengaku. Kalau orang yang tertuduh, ya, kalau kita terdakwa, orang ini dia mengaku iya memang saya melakukan, maka nggak butuh saksi. Saksi itu hanya kalau dia pungkirin, itu hukum syar'inya begitu. Maka memang jeli sekali seorang hakim itu tidak boleh sembarangan. Kata Nabi SAW, hakim itu ada yang di surga, ada yang di neraka. Hakim yang adil, maka dia di surga. Hakim yang zalim di neraka. Maka hati-hati sekali. Ini kalau di zaman para sahabat dan tabi'in, Bapak Ibu sekalian, para sahabat dan tabi'in lari dari hakim, nggak mau. Jadi hakim bahaya nih. Salah hukum maka bisa berbahaya. Banyak kisah-kisah di antara tabi'in seperti misalnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besarnya Mekah, ulama besarnya muslimin tinggal di Mekah, itu beliau nolak jadi hakim sampai ditawarkan gaji yang sangat besar, istana yang mewah, waktu itu ada kereta kencana, kalau kita mungkin mobil mewah, dia lari, ditinggalin Mekah sama dia, sampai khalifah waktu itu marah, gitu kan, tangkap si Sufyan Ats-Tsauri walaupun dalam keadaan dia mati, tangkap, harus. Ya. Sufyan Ats-Tsauri lari dari Mekah, dia pakai baju biasa sampai tiba di Yaman. Yaman jauh ya, mungkin dari Mekah itu ya sama 1000 km sebulan perjalanan naik kuda. Dia jalan kaki waktu itu, bisa 2 bulanan.
Sudah tersebar berita, khalifah mengatakan siapa yang tangkap Sufyan ats-Tsauri, maka saya akan berikan 1 peti emas. Sufyan ats-Tsauri masuk ke dalam sebuah kebun kurma di Yaman, dia kerja di situ. Dia tawarkan diri, saya pendatang dari Hijaz. Hijaz ini istilah kalau digabungin Mekah sama Madinah. Dikatakan Hijaz. Saya dari Hijaz, dia nggak jelaskan Mekah atau Madinah, cuma bilang dari Hijaz. Saya butuh pekerjaan. Kata yang punya kebun, silahkan. Sufyan ats-Tsauri bekerja 3 bulan di situ. 3 bulan kerja di situ. Ngangkat, turunin kurma. Ulama besar nih, terkenal. Banyak ulama-ulama tabi'in belajar dari Sufyan ats-Tsauri. Kalau Bapak Ibu ketik di Google kisah Sufyan ats-Tsauri, itu keluar semua kisahnya. Luar biasa orang ini, sangat soleh. Dan terkenal dengan tabi'in yang dapat julukan Sajjad. Sajjad itu suka sujud sampai dahinya hitam. Kalau sujud nggak angkat kepalanya sampai doanya selesai. Orangnya luar biasa gitu. Dan terkenal juga salah satu tabi'in yang mustajab doa. Dia kalau berdoa diterima sama Allah. Maka Sufyan ats-Tsauri ini masuk di kebun tersebut. Ini biasanya dikasih contoh oleh para ulama tentang kisah muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian hubungan sama Allah gitu. Kalau haram-haram, walaupun tidak ada orang lihat dia tetap dia jaga gitu. Seperti itulah. Yang terjadi, pemilik kebun ini setelah 3 bulan memanggil Sufyan ats-Tsauri. Waktu dia pertama kerja ditanya, nama kamu siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Dia nggak sebut namanya Sufyan. Abdullah maksudnya hamba Allah. Dalam bahasa Arab ya, saya Abdullah. Ya. Orang itu langsung tangkap, oh namanya Abdullah. Padahal sebenarnya tidak. Dia bukan niatnya bohong. Dia ditanya, kamu siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Pertanyaannya bukan nama kamu siapa. Jadi dikatakan kamu siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Hamba Allah gitu. Maka dipanggil dia, hai Abdullah, oleh pemilik kebunnya. Datanglah Sufyan ats-Tsauri. Begitu datang mendekat, kata tuannya, apa perbedaan antara kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Kata Sufyan ats-Tsauri, saya tidak pernah tahu tuan. Karena saya tidak pernah mencicipi kurma kalian. Kata tuannya, 3 bulan kau kerja di kebun saya, naikin turunin kurma, nggak pernah makan sebutir pun. Dia bilang, demi Allah belum pernah, karena kau tidak pernah persilahkan. Sufyan ats-Tsauri nggak mau buka pintu minta-minta. Tuannya nggak persilahkan, bayangin kerja begitu nggak pernah makan 1 kali pun gitu. Maka tuannya bilang, kau ini menghayal ya, mau mencontohi Sufyan ats-Tsauri gitu. Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Dia pergi ke kebun temannya sebelah, dia bilang sama temannya, ada pegawai saya itu aneh, masa 3 bulan kerja turunin, naikin kurma, sortir, pilih yang bagus, yang buruk dipisahin, nggak pernah makan 1 kali butir pun kurma. Terus saya bilang, kamu contohi zuhudnya, waraknya, ya, kemuliaan hubungannya sama Allah. Sufyan ats-Tsauri, temannya jeli, dia tanya, sebentar, ciri pegawaimu seperti apa tuh? Oh, cirinya begini, kulitnya lah, tingginya, badan, disebutin semua. Lalu kata temannya, itu dia Sufyan ats-Tsauri, tangkap, kita ambil, ini 1 peti emas nih, dia sama khalifah. Waktu mereka kembali ternyata sudah nggak ditemukan, nggak ada Sufyan ats-Tsauri, sudah pergi. Akhirnya dia kembali ke Mekah. Dia kembali ke Mekah, ulama-ulama Mekah semua pada sambut dia, bersyukur dia kembali, ternyata dia masih hidup, dikira sudah mati nih. Pada saat itu khalifah mendengar kalau dia sudah ada di Mekah, maka khalifah keluarkan instruksi waktu itu. Jangan ada yang tangkap Sufyan, biarkan di Mekah, kurung saja dia, supaya dia nggak keluar. Gitu. Saya akan memenggal lehernya sendiri. Kenapa dia nolak jadi hakim? Bahasan kita ini menjadi hakim ya. Kenapa dia nolak jadi hakim? Gitu ya. Maka khalifah datang. Waktu Sufyan ats-Tsauri dengar khalifah datang, kata teman-temannya, kami melihat Sufyan ats-Tsauri. Salah satu mengatakan, saya lihat Sufyan ats-Tsauri dari 7 kali saya tawaf, 1 kali putaran, 2 kali, 7 kali tawaf, dia sujud di 2 rakaat sholat yang dia kerjakan di depan Ka'bah. Ya, sujud pertama itu saya selesaikan 7 kali tawaf, masih belum diangkat kepalanya. Doanya luar biasa sama Allah, tidak diangkat sampai begitu dia selesaikan sholatnya. Begitu selesai, dia mendekat dengan Ka'bah, lalu dia mengatakan, ya Allah, saya bersumpah atas namamu, jangan izinkan khalifah itu masuk ke Mekah. Maka khalifah pada saat mau masuk Mekah meninggal dunia. Tapi saksi bahasan, lihat bagaimana mereka menolak, padahal ini untuk baiknya. Dia kan jadi hakim, gajinya tinggi, punya fasilitas, dia lari gara-gara itu tuh, nggak mau. Saking taunya ini bahaya. Kita sekarang nggak, kita sogok untuk jadi gitu. Bayangin. Padahal itu peka sekali ya, peka sekali.
Ada adab-adab menjadi hakim dalam Islam. Dia tidak boleh ya, mendahulukan siapapun yang orang dia kenal kalau salah dalam keputusan, itu mutlak. Kemudian dia tidak boleh menerima hadiah. Hadiah itu nggak boleh, kecuali dari orang yang tidak punya unsur kasus. Tapi kalau orang yang punya unsur kasus nggak bisa. Maaf, ini terutama ibu-ibu saya tekankan, karena banyak kasus malah yang konsultasi dengan saya juga punya kasus di pengadilan, lalu datang telepon saya bertanya gitu kan. Ternyata mereka mengadakan pendekatan kepada hakimnya, pada orang-orang yang memang mereka ingin, itu melalui istrinya. Istrinya yang dikasih hadiah, bahkan mereka tidak tanggung-tanggung kasih kunci mobil, penuhin apa. Ada orang pernah bicara sama saya begitu, dia bilang saya bawa ke istrinya apa-apa macam-macam, beras apalah dibawa macam-macam, sampai satu mobil pickup penuh. Ini bu ya dari saya, terima kasih bapak udah bantu. Padahal sebenarnya suaminya belum bantu gitu. Titip pesan, ini nama saya. Kadang-kadang dikasih kunci mobil, dikasih apa, ada yang dikasih apartemen untuk selamat dari masalah. Hakimnya main iya saja. Ada orang pernah punya kasus di Irian membahasakan ke saya, dia punya surat-surat resmi untuk mengeluarkan kayu gaharu dari Irian ke Jakarta. Ditahan oleh pihak aparat, kemudian aparat minta uang, dia nggak mau kasih. Loh, kenapa saya harus bayar? Sementara surat-surat semua ini peraturan pemerintah ada. Coba di lobi kekeluargaan lah, ini butuh, dia nggak mau kasih, gitu kan? Karena permintaannya besar, nah, dia nggak mau kasih. Juga mungkin pada saat dia kan sudah ikut pengajian, dia nggak mau nih, ini bahaya, sogok nih, untuk apa saya kasih? Ternyata kasusnya dari aparat keamanan pindah ke aparat kehakiman nih, sudah masuk ke hakim, diangkat. Jadi map-mapnya ternyata ditumpukin tuh, dan orang yang bayar duluan ya, atau orang yang tidak bayar sama. Orang yang bayar itu malah kasusnya ditutup. Orang yang tidak bayar itu kan malah kasusnya mapnya dibawakin terus, jadi nggak selesai-selesai permasalahannya. Begitu terus dia bilang, dan ini hampir standar. Saya coba tanya, hampir semuanya standar. Saya bukan menyalahkan hakim-hakim di Indonesia, semoga Allah jaga. Saya tidak kenal mereka secara individu satu persatu, tapi saya bicara kasus yang ada di lapangan seperti itu. Sehingga hanya terbengkalai, dan dia bilang, saya pun ditelepon oleh hakim-hakim, jaksa pada saat itu. Telepon dia bilang, kemudian dia minta nih, dia tahu ini kasusnya ini kalau nggak mau diangkat, tolong beliin ini dong. Kalau mau ke Jakarta, pesan beli ini ya, pesan beli ini ya. Terus dia dirongrong sampai bertahun-tahun. Dan ini berbahaya. Malah mereka menunggangin jabatannya bukan untuk menghakimi manusia dengan adil, tapi malah menzalimi orang. Dan ini berbahaya, ini double. Banyak dosa-dosa. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi. Kalau hakim itu ada yang di surga, ada yang di neraka. Selanjutnya 1197 hadisnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aqidni faqala hatta tabra thumma ja'a ilay faqala aqidni fa'akadahu thumma ja'a ilay faqala ya Rasulullah arajtu faqala qad nahaituka fa'asaitani fa'ab'adaka Allah wa batala arajak thumma naha Rasulullah SAW an yuqtassa min jurhin hatta yabra'a sahibu rawahu Ahmad wa Daraqutni wa uillat bil irsal. Dari Amr bin Shu'aib, ini sama semuanya, ibn ini semua diganti jadi bin ya, tulisannya harus begitu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, bahwa seseorang menikam orang lain dengan tanduk di lututnya. Maka datanglah orang yang luka itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, berikanlah tindakan balasan untukku. Maka beliau bersabda, tunggu hingga engkau sembuh. Kemudian ia datang lagi dan berkata, berikan tindakan balasan untukku. Maka Rasulullah SAW memberikan tindakan balasan untuknya. Kemudian ia datang lagi dan berkata, wahai Rasulullah, aku jadi pincang. Beliau menjawab, aku telah melarangmu, namun engkau tidak menurut padaku. Maka Allah memberikan kebinasaan padamu, dan pincangmu tidak berguna lagi untuk menuntutnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang
karena suatu luka hingga ia sembuh. Riwayat Ahmad dan Daraqutni dan hadisnya mursal. Saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan hadis ini. Datang seseorang kepada Nabi SAW, kemudian lututnya luka karena ditusuk tadi ya, oleh temannya. Diperlihatkanlah, ya Rasulullah, ini kaki saya luka seperti ini. Ambillah tindakan buat saya. Kebetulan orang itu waktu dibawa kepada Nabi SAW ditopang oleh dua orang temannya. Lalu kedua temannya menjadi saksi. Maka Nabi SAW menerima kesaksiannya. Kata Nabi SAW, baiklah, kamu balik sekarang, sembuhkan lukamu itu, sembuhkan lukamu. Kemudian kau datang lagi, saya akan menghakimi orang yang melakukan itu. Orang ini pulang, belum sembuh lukanya, gitu kan? Dia kembali lagi. Pada Nabi SAW sudah memberikan instruksi seperti itu. Dia kembali lagi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sekarang dihakimin orang itu. Pada Nabi SAW sudah tahu, luka ini bisa sembuh. Sebagian ulama hadis mengatakan luka ini bukan lubang, tapi goresan yang membuat luka, yang bisa sembuh dalam 2-3 minggu sembuh. Walaupun dalam Islam kecil lukanya, kalau dia menuntut harus dibalas pelakunya. Maka yang terjadi, dia datang kedua, sebelum sembuh dia mengatakan, ya Rasulullah, hakimin sekarang. Kata Nabi SAW, baiklah, dipanggil orang tersebut, dihukum yang sama, digores juga lututnya, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata orang yang sudah menuduh tadi, yang mengatakan ini, dan memang sudah dibalaskan oleh Rasulullah SAW, mengatakannya, Rasulullah, kaki saya pincang nih, gara-gara goresan itu. Ini tuntutan dia yang setelahnya. Kata Nabi SAW, aku sudah melarangmu, maksudnya, aku melarangmu dulu datang lagi yang kedua kali untuk menuntut sampai lukamu sembuh. Kasus kamu pincang sekarang, itu karena kamu durhaka padaku, pada Nabi SAW. Karena Nabi sudah suruh dulu obatin, tapi dia paksain jalan untuk menuntut orang itu. Karena Nabi SAW sudah suruh pulang dulu, selesaikan. Ini sudah selesai, kasusnya sudah masuk, saya akan pecahkan nih. Tapi kamu sembuhin dulu dirimu. Karena dia membangkang, maka pincang. Kata Nabi SAW waktu dia bilang, saya pincang ya Rasulullah, gara-gara itu. Kata Nabi SAW, kau durhaka padaku, maka Allah pincangkan kakimu. Itu hukuman. Gitu. Kemudian jangan buru-buru hakimi ya. Ini baru saya terjemahkan secara umum. Nanti kita masuk ke hukum-hukum syar'inya. Ini akan dipilah-pilah menjadi berapa poin. Kata Nabi SAW, itu hukuman karena kau membangkang atas perintahku, gitu kan. Kemudian pincangmu ini sudah tidak bisa menuntut orang itu. Kenapa? Karena kasusnya adalah dia sudah minta pada saat itu. Jadi seperti lukanya dia, begitu dilukahin. Kalau dia membiarkan seperti yang Nabi SAW suruh, sembuhin dulu. Ternyata sementara proses penyembuhan dia pincang, maka orang yang mengganggunya dilukai sampai pincang juga. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Maka kata Nabi SAW, pincangmu sudah tidak bisa lagi menuntut orang ini. Secara global maknanya sudah ditangkap ya. Nah ini makna globalnya hadis. Sekarang kita rincikan hukum-hukum syar'inya. Hukum-hukum syar'inya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang bisa diambil daripada hadis ini adalah bolehnya seseorang mengeluh pada hakim dan dianjurkan tidak menunda. Misal kita lagi ada kasus hari ini, ya hari ini kita laporin. Jangan ditunda. Karena kebanyakan orang laporin sebulan lagi, 6 bulan kemudian. Akhirnya jadi lama nih. Ya kalau masih hidup saksinya, kalau mati kan jadi masalah. Ada masalah, memang mau dituntut, ya, tidak menerima pahala sabar dari Allah SWT, ya sudah laporin segera. Ini pelajaran. Karena orang ini segera, begitu dia luka, dia laporin kepada Nabi SAW. Ini pelajaran. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah orang ini pada saat terluka dan Nabi SAW sudah menerima saksinya, ada temannya menopang dia, maka Nabi SAW sudah mengambil kasus itu dan sudah akan memecahkan. Perlu diketahui di sini, kedudukan Nabi Muhammad SAW beda dengan hakim biasa. Beliau Nabi. Jadi kasus beliau mengatakan pulanglah dan sembuhkan lukamu, itu bukan berarti Nabi SAW menunda untuk mengeksekusi dan menghukum orang yang melukainya, bukan. Karena Nabi SAW bergerak dengan wahyu, bukan hakim biasa, bukan manusia biasa nih. Jadi kasuistik Nabi SAW di sini mengatakan pulanglah sampai lukamu sembuh, itu bukan beliau menunda, tapi beliau justru memang memberikan, ya, menunggu wahyu sambil memberikan kesempatan dia untuk menyembuhkan dirinya, sambil juga
orang yang berbuat salah ini ya dikejar oleh Nabi SAW untuk membuat pengakuan. Pelajaran yang lain ibu-ibu dan bapak sekalian rahimahumullah adalah orang kalau sedang diberikan ya kesempatan untuk ya mengulur waktu, artinya dia seperti tadi disuruh pulang dulu sembuhin lukanya, itu harusnya dia terima. Seperti kasus misal ada orang dilemparin pasir matanya, misal sama temannya, nggak bisa melihat nih, dia datang ke hakim, nih mata saya nggak bisa melihat nih, tidak tahu buta atau tidak, itu. Lalu hakim bilang, kamu pulang, coba berobat, saya mau lihat hasilnya. Gimana tuh hasilnya, gitu kan? Kalau dia bilang, enggak, saya enggak mau, saya mau sekarang dihukum. Baik, didatangkan orang itu, kalau ada saksi diambil pasir, dilempar matanya. Tapi hasilnya apa? Dia harus terima. Ternyata tiba-tiba yang menuntut ini buta, yang tadi dilempar pasir enggak buta. Ya sudah selesai, sudah dibalas. Nah, kenapa Rasulullah SAW suruh pulang dulu dia luka, obatin lukanya, lihat hasilnya. Kasus seperti mata tadi, ternyata dia ke dokter nih, dibersihin matanya semua, oh nggak apa-apa, sembuh misalnya, nggak ada masalah, cuma kena kotor, buram, sekarang sudah sembuh. Ya sudah, tetap dihukum orang ini, ambil pasir, dia lakukan, dilempar ke wajahnya, ke matanya, gitu kan? Maka hasilnya apa ya sudah. Orang yang kedua nanti dilempar pasir, matanya buta kah, luka kah, itu nggak ada masalah, nggak ada hukuman buat dia. Dan sebaliknya, kalau ternyata dia diperiksa matanya oleh dokter, buta, luka, gitu kan, ada goresan, ada apa, dia bisa melakukan hal yang sama pada orang yang melakukan padanya. Jadi ini hukum yang sangat luar biasa yang kita ambil dari hadis Nabi SAW, bagaimana keadilan ditegakkan. Tentu sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca buku ini sendirian, tidak bisa memaham begini. Makanya harus ada yang menjelaskan gitu. Karena kalau kita baca secara umum tadi apa yang kita tangkap nih? Ternyata hadis 1196 kok kontroversi ya sama 1195. Ini disuruh tampar, balas tampar. Ini ternyata Nabi SAW tidak hakimin. Saya sudah jelaskan. Kasus hakim itu tidak boleh jeli karena tidak ada, harus jeli, dan ini karena tidak ada saksi. 1197 menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang itu ya untuk melihat hasil dulu. Dia ditabrak motor. Kalau dia minta pada saat itu, misal kakinya pincang nih lagi jalan, keinjak motor. Sudah, saya mau sekarang. Baik, datangkan orang yang tadi yang nabrak dia. Kalau saksi banyak, didatangkan motor tabrak juga kakinya. Nah sekarang, kalau ternyata orang yang tadi nuntut langsung pada saat itu, kakinya pincang benar, sementara orang yang dihukum ditabrakin juga kakinya nggak pincang, ya sudah risikonya. Tapi kalau hakim yang mengikuti cara Nabi SAW adalah dia menyuruh orang yang dilidas kakinya tadi ke dokter dulu kamu. Lihat, mungkin ada patah tulang, mungkin ada luka dalam, mungkin ada apa, baru dihakimin. Nah itu hukumannya bisa setimpal dengan apa yang menimpa dia. Bisa ditangkap ya. Nah ini pesannya hadis tadi nomor 1197. Ya. Ini hukum Islam, bukan masalah zaman dulu, zaman sekarang. Iya, di Saudi ada. Kalau di Saudi ada. Iya. Kalau hukum Islam diterapkan berjalan, dan ini masih berlaku di pemerintahan Islam sampai terakhir Khilafah Utsmaniyah. Masih berlaku ini. Jadi kurang lebih kan Utsmaniyah berubah jadi Republika tahun 1924 Masehi. Jadi sekitar 90 tahun yang lalu, sebelumnya berlaku. Pokoknya orang berbuat kejahatan apapun dibalas timpal. Maka redam tuh, kejahatan hilang. Gak ada yang berani ganggu orang lain. Ini ibu tarik baju temannya nih, sobek. Bajunya ibu ditarik, sobek. Gak bisa. Emang sudah begitu hukumnya. Makanya orang tidak berani ganggu orang lain. Dia buang sampah di depan pintu rumahnya orang, di depan pintu rumahnya dibuang sampah. Dia sengaja becekin jalan, orang kepleset, dia juga diplesetin. Begitu terus hukum Allah SWT, sehingga orang tidak ada yang berani buat kezaliman kepada orang lain. Siapa yang berani? Ini tasnya ditaruh di sini, dipindahin oleh seseorang ke tempat lain, gitu kan? Maka dia bingung cari tasnya.
Beberapa waktu yang dia bingung cari tasnya, itu sudah bisa dia tuntut tuh. Tas saya ada yang pindahin, siapa yang pindahin? Si fulan. Tasnya juga dipindahin. Loh ini sampai begitu ya. Artinya saking jelihnya dalam Islam hukum itu. Maka seseorang tidak berani mengganggu orang lain. Saya pernah jelaskan, ingat gak hukum luqata? Pernah kita bahas di dalam salah satu bab kita. Luqata itu Bapak Ibu sekalian adalah benda yang ditemukan kalau hilang. Misal, ibu dan bapak lagi jalan, temukan HP di jalan. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Hah? Diamin aja. Itu yang paling tepat. Rupanya bermanfaat belajar, alhamdulillah. Didiamin aja. Jangan ibu dan bapak bilang, ah ini kesian nih orangnya nih, saya mau ambil. Ambil ini mau diiklanin ke siapa? Alasan nanti saya mau cek namanya siapa, itu nggak ada gunanya. Kalau dapat pinnya, kalau enggak, bisa saja 5 menit kemudian pemilik HP datang. Kita sudah jalan, gitu kan? Jangan disentuh. Dapat apapun di jalan, nggak usah jadi pahlawan, taruh saja, biarin aja. Kecuali misalnya di masjid nih, ada pengurus masjid kita panggil, Pak, ini Pak, ada uang jatuh tuh. Jangan kita, biarin dia. Karena dia memang tahu. Jadi kalau ada orang datang nanya pengurus masjid mana ada uang di sini jatuh, dia tahu kan? Karena dia kan standby di situ. Kita sudah sholat pergi, maka hukumnya jangan disentuh. Hukum yang lain adalah ini paling aman tadi kita biarin ya. Ada duit jatuh, ada amplop, ada tas, biarin aja sudah. Jangan disentuh. Karena sentuh ada hukum syar'i. Yang kedua kita mengambilnya dengan niat mengiklankan, itu boleh. Setahun. Tiap hari kita masukin koran, beritain di TV, beritain. Ini loh saya temuin tas di Kelapa Gading di Masjid Istiqomah, warnanya merah. Siapa punya silakan datang. Ini dia iklanin setahun. Kalau dia sudah iklanin di media sosial, gitu kan? Umumnya tempat yang orang tahu, setahun tidak ada yang ngaku jadi haknya dia. Bisa jadi hak dia. HP dia temukan, diiklanin sama dia setahun. Tidak ada yang ngaku setahun ya. 12 bulan antara dia dengan Allah tuh. Dia yang tahu. Setahun. Setelah setahun halal buat dia. Tapi lebih aman jangan disentuh. Ini hukum pidana dalam Islam. Jadi dengan penuh keadilan. Tidak boleh sembarangan orang menyakiti, mengambil, memindahkan, apa saja yang berhubungan dengan orang lain. Semua yang berhubungan dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian, tutup diri kita. Nggak usah. Jangan campurin. Kalau sudah mulai ada orang bercerita tentang gunjing orang lain, berdiri, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan di situ. Apa saja. Ada orang subhanallah bukan cuma berdiri, memang sengaja cari. Tetangganya baru keluar pakai mobil baru, dilihat mobil baru tuh. Ini untuk apa ini? Gak usah. Masuk ke wilayah orang lain untuk apa? Dia mau makan apa? Dia mau pakai baju apa? Urusan dia. Jangan dicampurin. Jadi diri sendiri. Kita banyak punya kekurangan. Gimana caranya? Kecuali kita diminta nasihat, kita menasehatin itu lain, beda babnya. Itu pun kita cuma betul-betul nasihatin, iya ini menurut saya begini, setahu saya begini, itu saja. Selain daripada itu tutup diri. Aib pada diri orang bersyukur kita nggak ada. Kita ada kesempatan nasihatin. Jadi jangan pernah masuk ke wilayah orang lain. Ini loh, ini meja ukuran tempat saya. Ini saya jalan. Lebih daripada ini bukan tanggung jawab kita. Kita harus tahu mana yang tanggung jawab, itu yang kita jalankan. Baik. Kita masuk hadis 1198. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iqtatalatil mar'atani min Huzail faramat ihdahuma al-ukhra bihajar faqatalatha wa ma fi batniha faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha gharratun abdun aw walidah wa qada bidiyatil mar'ati ala aqilatiha wa warrathaha waladaha wa man ma'ahum faqala hamlu ibn nabi'atu al-hudhali ya Rasulullah kaifa yugramu man la syariba wala akal wala nataqa wala istahal famithlu dhalika yutal faqala Rasulullah SAW innama hadha min ikhwanil kuhan
min ajli saj'ihi alladhi syaja', muttafaqun alaih. Abu Hurairah anhu berkata, ada dua orang perempuan dari kabilah Huzail. Ya, itu diperbaikin ya. Bukan Uzail tapi Huzail. Sudah lihat yang pegang buku? Diganti ya. Ada dua perempuan dari kabilah Huzail bertengkar. Salah satu dari kedua perempuan ini melempar yang lain dengan batu hingga ia dan anak yang dalam kandungannya mati. Ya. Jadi dua perempuan berantem, yang salah satunya hamil, punya anak kandungannya. Rivalnya nih yang tidak hamil lempar batu, kena kepalanya, mati si ibu itu, janinnya juga mati. Lalu mereka mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Beliau memutuskan bahwa denda janin dalam perut dibayar dengan memerdekakan budak laki-laki atau perempuan, dan denda perempuan yang dibunuh diberikan kepadanya asabah, orang yang mendapatkan bagian siapa yang dalam pembagian warisannya, yang diwariskan kepada anak-anak dan ahli waris mereka. Berkatalah, nanti saya jelaskan ya, berkatalah, ini namanya perempuan ini Hamalah ya. Bisa juga ditulis Haml. Hamalah bintun ini ya. Maaf, Hamalah ini nama laki-laki. Hamalun ya, lebih tepatnya Hamalun. Hamalun bin Nabigha Al-Hudhali. Wahai Rasulullah, bagaimana janin yang tidak makan dan tidak minum, tidak bicara dan tidak bersuara dibayar dengan denda? Hal itu semestinya dibebaskan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini adalah dari saudara tukang tenun, kelihatan dari omongan yang ia ucapkan. Muttafaqun alaih. Saya jelaskan hadis ini, beberapa hukum. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau ada dua orang yang bertempur, berkelahi, bertengkar, dan ini sebelum saya masuk ke hukum-hukum syar'inya, kalau ada orang yang mengajak Bapak Ibu bertengkar, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan. Tidak usah bertengkar. Kamu begini, apalah, biar kebun binatang semua dikeluarin sama dia. Tinggalin aja, gak usah hiraukan, gak usah dilayanin. Ini akan lebih tenang secara kejiwaan buat kita. Tinggalin aja. Dia juga sebenarnya kalau dia jahat, dia makin mangkel sendiri, nggak diladeni, pergi saja. Ini akan jauh lebih baik. Secara hukum syar'i itu ada pahalanya. Meninggalkan orang yang ajak bertengkar itu bagus. Tinggalkan saja, gitu kan? Tidak usah diajak bertengkar. Kita kalau lagi jelasin sebuah hukum, dia ngotot, lihat kalau kasusnya dia mencari kebenaran, layani. Oh tapi begini loh. Oh menurut saya begini. Saya dapatkan di buku ini, kita masih mau menjelaskan mencari kebenaran boleh. Tapi kalau ribut-ribut tidak ada gunanya. Bertengkar karena persaingan mobil, karena persaingan baju, karena persaingan apalah, keturunan, garis keturunan dan seterusnya, makanya tinggalkan, itu lebih aman. Tapi kalau terjadi ada orang bertengkar, hukum kisos tadi berlaku ya, dia menampar ditampar, dia mukul dia dipukul. Kalau dia membunuh, apa di sini hukumannya? Kalau si salah satunya membunuh, apa hukumannya gitu? Maka di sini keputusan di tangan hakim. Kalau ternyata orang yang membunuh itu seorang penjahat, dasarnya penjahat memang, maka dia dibunuh, kisos, penggal lehernya. Tapi kalau misal dua orang ibu teman tiba-tiba ribut gara-gara anaknya bertengkar, terus tidak sengaja pukul-pukulan, jambak-jambakan, akhirnya sempat mukulin kepala temannya di tembok. Ini contoh saja. Mati temannya. Tapi kasusnya di sini hakim lihat, ternyata ini adalah permasalahannya karena sama-sama salah nih. Sama-sama salah. Yang telah dibunuh tadi salah, apalagi kalau memang terbukti yang dibunuh itu memang dia penyebab. Memang dianya yang rewel. Mungkin ini contoh di sebuah majelis, ada rame nih, orang-orang datang. Kemudian ada dua orang berkelahi. Mungkin di acara perkawinan misalnya. Ributlah dua orang wanita. Kita angkat di sini karena dalam hadis kan ada dua wanita ya.
Laki-laki juga bisa terjadi. Yang jelas mereka ribut nih, tapi banyak orang saksikan. Yang memulai misalnya ibu A, dia yang caci maki, kamu itu begini, kamu itu begitu, dengan kata-kata yang tidak baik misalnya, sehingga memancing emosi si B. Ributlah, si B melempar dengan garpu, si A balas dengan garpu, piring dengan piring, sampai akhirnya ternyata si A yang kena kepalanya bocor, mati. Yang memulai pertikaian tadi mati. Tapi ribut nih. Kan saya bilang tadi, hukum syar'inya kalau diajak bertengkar apa? Tinggalkan. Karena ada hukum-hukum syar'i. Perhatikan ya di sini. Kalau ibu layanin, pertama jiwanya ibu terganggu, yang kedua ada konsekuensi hukum. Ternyata si B, dia kan tadi dicaci maki nih, tapi dia layanin. Dia lempar piring, sana lempar piring, terakhir dia lempar piring, kena kepalanya ibu yang caci maki, dia mati si yang mencaci maki nih. Apakah ada hukuman buat si B? Ada. Karena dia layani. Permasalahannya dia layani. Kalau dia tidak layani, dia lepas dari hukum. Kalau dia jalan, yang si A datang pukulin kepalanya mati, dikisos tuh, dipenggal dia, si A, gitu kan? Tapi permasalahan dia aja bertengkar, ini balas tengkar, ini lempar garpu, ini lempar garpu, ini lempar piring, mati si A yang memulai. Tapi karena si B ikut-ikut, sengaja juga ikut bertengkar, dia kena denda, tapi tidak dikisos. Kenapa? Karena yang salah si A sebenarnya, yang memulai si A. Si B salahnya kena melayani. Hukumnya dia namanya, denda. Hukumnya denda. Apa dendanya? Nah kebetulan si perempuan tadi yang sedang ini beribut nih dua-duanya. Ternyata dua-duanya salah nih. Cekcok mulut, ribut, lempar-lemparan batu. Ternyata ibu A hamil, lempar batu, ibu B lempar batu. Kena ibu A, bocor kepalanya, mati. Dia lagi hamil, mati juga janinnya. Nah gitu. Setelah dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi lihat kasus ini dua-duanya salah nih. Karena dua-duanya memang sengaja. Yang satu pertama memulai, tapi yang kedua melayani, gitu kan? Maka yang hidup tadi, yang lempar batu, tidak dipenggal lehernya, nggak dikisos bunuh juga. Tapi apa yang dilakukan? Dia harus bayar denda. Dendanya dua. Denda yang pertama untuk si wanita itu, denda yang kedua buat janinnya. Karena dianggap dua nyawa yang dihilangkan. Ya, di sini dikatakan dibayar denda. Nabi SAW memutuskan untuk membayar denda dengan membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan. Jelas ya, buat si janin. Kemudian buat si ibu, dia diberikan asabah. Asabah ini dalam ilmu waris ya. Ilmu waris ya. Dia diberikan asabah, orang yang mendapatkan bagian siapa yang pembagian warisan. Misal gini, asabah itu seperti anak, ya, orang-orang yang terdekat dengan dia, yang begitu mati si A dapat warisan tuh. Posisi orang tadi yang dibunuh, ya, ibu yang membunuh tadi si B, itu kan dia misal masih ada suaminya, masih ada orang tuanya. Posisinya adalah kalau orang tuanya mati, si ibu B tadi kan dapat warisan, ya nggak? Nah, karena dia membunuh, maka hak waris dia diberikan kepada keluarganya ibu si A. Bisa ditangkap hukumnya nih? Untung masih pagi-pagi belajar. Kalau sore nggak connect. Apalagi orang yang sibuk dengan tas, buka-buka, periksa. Jadi tambah mbak faham nanti. Alhamdulillah. Baik. Jadi sudah bisa ditangkap hukumnya ya. Saya ulangi kembali. Kalau dua orang bertengkar, kalau bertengkarnya ini bertengkar biasa, nyata, cekcok mulut lah, caci maki, masalah keluarga lah, persaingan mobil lah, apalah macam-macam, gitu kan. Kemudian ribut dua orang dan dua-duanya jelas salah nih, karena si A walaupun dia memulai, ternyata si B hanya melayani. Maka kalau terbunuh si A, si B dihukum, tapi hukumannya adalah ya denda. Janin, kalau si perempuan tadi hamil, janinnya dibayar dengan bebasin budak laki-laki atau budak perempuan. Kalau ibu bilang misalnya, Ustadz sekarang tidak ada budak, baik, ditaksir.
ditaksir nilai budak. Seperti sekarang di Mauritania di Afrika masih ada budak. Beberapa jemaah haji dari Mauritania itu kalau mereka pergi haji sampai sekarang, mereka sering datang bawa budak-budak itu. Jadi budak-budak ini ternyata turun-temurun dari dulu mereka ada, belum dibebasin sama tuannya. Nah itu kalau mereka haji mereka bebasin, jadikan ibadah. Kamu bebas, 10 orang bebas, begituan sama mereka. Nah itu nilainya yang saya tahu 10.000 real. Ada beberapa yayasan LSM di Saudi yang menerima 10.000 real untuk bebasin budak-budak itu. Nah kita misalnya taksir 10.000 real, berarti dia membayar denda itu 10.000 real dalam bentuk uang kalau tidak ada budak, gitu kan? Sama saja nilainya itu disodokahkan. Iya, buat keluarga yang meninggal. Jadi keluarga yang meninggal akan menerima dua denda nih. Denda buat janinnya itu adalah nilai pembebasan budak kalau tidak ada budak, atau budak yang dibebasin ya, atau dikasih kepada mereka. Yang kedua adalah ibunya mendapatkan hak waris si pembunuh. Hak waris si pembunuh namanya asabah. Jadi misal gini, ibu B tadi yang membunuh ini, yang melempar piring atau melempar batu, yang bunuh temannya yang hamil tadi, itu kan dia punya orang tua masih hidup. Berarti kalau orang tuanya mati, ibu ini kan dapat hak waris, iya kan? Enggak, jadi memang haknya dia. Iya, belum dikasih. Kalau belum mati yang akan memberikan warisan dia, misal suaminya, anaknya, kan saudara, ini kan semua dari semua sisi dapat warisan nih. Dari orang tuanya dapat warisan, dari saudaranya dapat warisan, dari anaknya dapat warisan, dari suaminya dapat warisan kan. Kalau mereka meninggal, maka dia dapat warisan. Nah, hak warisnya dia dikasih kepada walinya orang yang dia bunuh. Jelas ya? Baik. Ini pesan yang disampaikan dalam hadis 1198 itu. Ya. Kemudian hukum terakhir, kenapa Bu? Orang yang membunuhnya itu orang nggak punya warisan. Ya itu nanti hakim yang ambil keputusan. Biasanya kalau pemerintahan Islam dikeluarkan dari Baitul Mal. Biasanya. Jadi ada Baitul Mal, ada tempat penyimpanan harta pemerintahan, itu nanti digunakan seperti terkumpulnya uang-uang zakat, terkumpulnya uang sedekah. Kalau di zaman Nabi SAW itu lengkap sekali, rapi itu. Kalau emas, perak, ya, dirham, dinar, itu sendiri disimpan di Baitul Mal, ada tempatnya sendiri. Ada orang bersedekah dengan unta dan kambing, itu sendiri. Ya, dinamakan tempat penyimpanan zakat hewan. Misalnya. Ada makanan hasil perkebunan, itu disendirikan lagi. Bahkan Nabi SAW mengadakan tempat khusus perawatan domba dan unta zakat, disendirikan, seperti itulah. Nah ini nanti dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, kalau mereka tidak bisa gitu. Baik, di sini ada perkataan lain dalam penutupan hadis adalah seseorang yang bernama Hamal bin Nabighah al-Hudhali berkata, ya Rasulullah, janin tadi yang mati itu, yang terbunuh di perut ibunya, belum makan, belum minum, janin yang mati itu, dia belum bisa bicara, apa urusannya? Kenapa harus yang membunuh ibunya tadi bayar juga dendanya si janin ini? Apa sebabnya? Maka di sini Nabi SAW sebutkan, orang ini adalah saudara tukang tenun. Maksudnya si ibu B tadi yang membunuh ini bersaudara dengan dukun. Ngerti nggak? Dengan dukun. Ini ada hukum sendiri lagi. Ternyata kalau ada seseorang yang membunuh orang lain, perhatikan di sini membunuhnya bukan karena niat membunuh ya. Lain, kalau ada seseorang wanita atau seorang laki-laki keluar niat bawa pisau ingin membunuh orang, mutlak dia dikisos. Ini tadi kita cerita nih kalau cekcok di acara pernikahan, cekcok di jalan, cekcok ini gitu-gitu, kemudian bertengkar mulut terus ambil berantem. Nah ternyata salah satunya ibu hamil. Nah kalau yang membunuh ini punya hubungan sama dukun, dianya dukun atau dia saudaranya dukun, maka dia kena hukuman harus bayar si bayi itu. Di sini hukum lain adalah kalau ternyata dia tidak ada hubungannya sama dukun, dia hanya membayar denda wanita yang dia bunuh, janinnya enggak. Ya itu hukum Islam begitu.
Nabi SAW tadi, dengar, perhatikan lafaz akhirnya Bu, coba Ibu lihat. Lafaz akhirnya gitu kan. Di sini ditanya oleh sahabat tadi, kenapa ya Rasulullah janin itu, dikatakan sini, tidak makan, tidak minum, tidak bicara, dan tidak bersuara. Dibayar dengan denda. Kenapa harus bayar tuh janin tadi? Kenapa dibayar dengan denda? Ibu lihat. Hal itu semestinya dibebaskan. Kata Hamalah, bebasin aja mestinya ya Rasulullah. Ibunya aja yang dibayar gitu loh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini ibu ini yang membunuh, ya, adalah saudara tukang tenun, dukun. Kelihatan dari omongan yang ia ucapkan. Ternyata Nabi SAW mendapat wahyu, orang ini nih keluarganya keluarga dukun nih, kenakan hukuman, gitu kan, kepada janin tadi. Kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa harus begitu? Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada kadang-kadang subhanallah Bapak Ibu sekalian, ada hukum Allah kita nggak semuanya kita bisa cari hikmahnya. Saya kan pernah kasih contoh ya, kenapa sholat isya malam hari 4 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa nggak 2 rakaat juga isya? Ya Allah maunya begitu. Kita nggak bisa. Ya udah jalanin aja gitu kan. Karena pasti ada hikmah-hikmah di situ. Tapi yang jelas hukumnya Allah SWT begitu. Dan ini kemungkinan ada pendapat sebagian kecil ulama mengatakan ini termasuk ya ancaman dan hukuman kepada dukun-dukun itu. Sebagian ulama mengatakan wanita ini si B tadi, dan ini lebih tepat pendapatnya, wanita tadi yang membunuh si B adalah terlibat dalam perdukunan saudaranya. Allahu a'lam, ini yang lebih tepat. Pendapat ulama mengatakan sebab diberikan hukuman oleh Nabi SAW dari dia kepada anak yang dia bunuh tadi, dari anak dari ibu yang dia bunuh, karena ternyata perempuan ini dia memang terlibat dalam perdukunan saudaranya. Jadi apapun yang saudaranya berhubungan dengan dukun, dia juga ikut-ikutan gitu loh. Dia punya andil. Dan ini Allahu a'lam makna yang lebih tepat. Karena bisa saja gini, misal seseorang di luar sana lah, tidak usah di sini, seseorang baik, dia mukminah, dia mukmin, laki-laki dan perempuan mukminah, tapi memang saudaranya dia atau pamannya dia dukun. Dia tidak, dia sudah ingatkan, dia tidak terlibat, maka ini tidak ada hubungannya. Ini khusus karena dia punya andil. Seperti itu, dan itu Allahu a'lam penutupan hadis nomor 1198 yang lebih tepat. Ya, yang lebih tepat dalam memahaminya seperti itu. Baik. Ini masih ada beberapa hadis ya yang akan kita bahas, tapi ini hadis-hadis ini hampir serupa dengan hadis tadi. Saya tidak tahu dilanjutin atau kita buka pertanyaan dulu, Bu. Pertanyaan dulu. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Mana yang pernah pukul temannya nih? Ya. Bentar, ibu jilbab biru yang duluan. Silakan. Tadi yang dijelaskan kan semua berdasarkan hukum Islam, berarti yang mana negara kita tidak menerapkan itu karena kita bukan negara Islam. Dan ini terjadi hampir setiap hari kasus pidana. Ini yang pernah saya alami. Jadi begini, apakah kita harus, kalau hakim sudah memutuskan, apakah kita tetap harus mematuhi putusan hakim tersebut? Sedangkan di satu sisi misalnya kita tidak bersalah. Ini contoh kasusnya begini, mobil berhenti, motor nyelip, dia jatuh, dia meninggal. Lantas keluarga korban menuntut kami di pengadilan, dan ini masuk kasus pidana, menghilangkan nyawa seseorang, kan ada masalahnya. Jadi kami dituntut untuk masuk penjara. Dan kami banding, tapi at the same time keluarga korban menuntut seperti yang kita bicara tadi masalah denda adil, yang mana jumlah tersebut tidak make sense menurut saya, di atas 10 miliar misalnya, karena nyawa seorang tidak bisa dinilai. Lalu kita kan berhubungan dengan hakim, manusia, tata hukum negara, yang mana beracara itu tidak mudah gitu. Dan semua itu perlu biaya. Ending cerita, si tertuduh tetap masuk penjara dan kami harus tetap bayar diat tersebut. Tapi diat tersebut karena si tertuduh ini tidak mampu, jadi bagaimana itu solusinya? Kan kita tetap harus ikut hukum pemerintahan, sedangkan keluarga korban tidak terima. Padahal sebenarnya kalau dipikir mati-mati sendiri, jatuh-jatuh sendiri itu udah kotor.
Jadi memang begini Bu, yang sedang kita bahas adalah hukum Islam. Dan seperti Ibu bilang di awal, negara kita tidak menjalankan hukum Islam. Maka dari situ saya sudah bisa berikan jawaban sebenarnya. Saya tidak bisa menjawab apa kasus itu karena secara umum jelas hakim misalnya di sini, kalau orang itu betul-betul jatuh tanpa sebab dan segala lalu dituntut lalu diiyakan, dan ini akan bisa selesai mungkin hanya dengan sogokan, ini jelas sudah dasarnya pertama bukan hukum Islam. Yang kedua memang udah tambah kezaliman lagi, gitu kan. Kalau secara hukum syar'i tidak boleh, jelas itu salah, gitu kan. Itu harusnya tidak seperti itu, harusnya seperti apa yang kita jelaskan. Baik, saya coba masuk ke dalam permasalahannya Ibu. Kita sekarang bicara di luar lingkup bahasan ya, karena lingkup bahasan syar'i tidak akan ketemu sama itu. Karena pasti hakimnya salah, pasti yang menuntut salah, gitu kan. Apalagi kalau memang seperti Ibu bilang, dia memang cuma jatuh, dia nyelip, kemudian dia mati, dia tabrak, itu kan kita nggak ada salah sama sekali. Maka tetap kita dituntut untuk itu. Lalu Ibu ada keluarga atau siapapun pihaknya di penjara, bagaimana harus dia lakukan, gitu kan. Maka kalau saya bicara ke permasalahannya Ibu, berlepas daripada hukum Allah, karena hukum Allah itu salah, maka saya membahasakan yang pertama, Ibu anggap itu adalah sebuah cobaan dan musibah. Maka yang paling pertama kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, baik itu ditipu orang, baik itu diganggu orang, apa sajalah musibah dia, sekecil sampai sebesar apapun, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah tolong saya dalam musibah saya ini, wa akhlif li khairan minha, gantikan saya yang lebih baik darinya. Maka pasti Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Ini janji Allah dan Rasulnya menjanjikan itu. Maka jangan dianggap remeh untuk mengucapkan kalimat istirja dulu, karena Ibu lagi dicoba, ini lagi difitnah, gitu kan. Terbawa dalam arus harus sudah tidak salah, disuruh bayar lagi denda, gitu kan. Itu yang pertama dulu, bersabar, istirja. Yang kedua, Ibu coba ikhtiar maksimal, kayak tadi adu banding, tunjukkan, gitu kan. Mungkin cari di sekitar lokasi itu mungkin masih ada orang yang menyaksikan kejadian. Apalagi kalau di jalan raya, yang kita bisa cari mungkin tukang parkir, mungkin penjual minuman, mungkin apa. Kita punya hak membawa saksi di pengadilan, gitu kan. Ini loh, mereka-mereka ini melihat, gitu. Misal contoh, kalau juga memang betul-betul sudah tidak bisa ya, ini hukumnya jelas kalau dalam syari salah, dan saya tidak bisa lagi masuk ke dalam untuk mengatakan, oh mestinya seperti ini, karena sudah terjadi, dan itu memang sering terjadi Bu, bukan cuma Ibu ya. Banyak kasus yang sama karena hukumnya bukan hukum Islam. Jadi akhirnya terjadilah sogok menyogok, terjadilah kezaliman yang bertumpuk-tumpuk. Orang salah saja di Indonesia, orang yang salah bisa selamat. Orang yang salah, gitu kan, jelas-jelas bisa selamat. Ini orang yang tidak salah dituduh. Karena kadang-kadang juga banyak orang yang menunggangi keadaan untuk urusan, ini urusannya duit nih, urusannya uang lagi. Lalu bagaimana tanggung jawab kita dengan keluarga korban? Apakah tetap kita harus membayar? Tidak ada keharusan Bu. Kalau Ibu pasti tidak bersalah, Ibu tidak ada keharusan. Ibu tinggal datang dengan cara kekeluargaan. Kalau mereka menentukan nilai tertentu, Ibu misalnya mau, saya tidak salah, ini Al-Quran, saya bersumpah atas nama Allah kalau saya tidak bersalah, gitu kan. Saya seorang muslim dan saya tidak salah, saya tidak pernah takut karena Allah bersama saya, gitu kan. Tapi kalau kalian memang merasa ini sebagai bentuk simpati saya atau mungkin empati, saya berikanlah 10 juta misalnya atau 20 juta. Mungkin Ibu mau bersedekah buat mereka supaya tidak ada masalah keluarga mungkin. Tapi kalau 10 miliar dituntut, ini kelihatan sekali ada permainan, kelihatan tanda kutip permainan, keluarganya akan menikmatin itu, gitu kan. Ini tidak boleh kata. Tapi secara syar'i Ibu punya hak untuk tidak membayar. Secara syar'i Ibu punya hak untuk, karena Ibu tidak salah. Tidak ada seperti utang nyawa di balas nyawa, gitu. Karena mereka ada ancaman. Gak usah khawatir. Ibu kalau belum datang ajal, gak bakal mati. Mati itu di tangan Allah SWT. Mau diancam dengan 1000 ancaman, apa urusannya? Kita tidak salah. Gak bisa. Ibu gak usah khawatir. Allah bersama dengan orang beriman. Mereka bisa mengatur tipu daya apapun, mereka bisa mengancam apapun. Ibu punya hak untuk melapor kepada aparat pemerintah, aparat misalnya, atau Ibu punya hak untuk menolak. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Dengan izin Allah, tak usah terlalu takut.
Orang-orang kalau berbuat zalim menggunakan ancaman tidak usah dipedulikan. Ada lagi? Mudah-mudahan tidak banyak punya kasus nih. Tadi ibu mau tanya kan? Maaf, ini duluan nih. Ya, ibu jilbab merah dulu, silakan. Sebentar. Saya bukan hakim ya. Saya ingatkan dari sekarang, ini bukan meja pengadilan. Saya hanya menjawab, bukan memecahkan masalah. Hukum syar'inya begini, dan itu salah atau benar menurut agama. Baik. Ya Ustaz, mungkin juga ini sudah terjawab dan hanya minta pendapat kamu nanti Ustaz bukan hakim. Ustaz tadi mengatakan bahwa kalau hakim tidak punya saksi dan pelaku tidak mengaku, maka hakim bisa menutup kasus. Lalu saya jadi teringat tentang kopi yang beracun itu, saksinya cuma CCTV yang kayaknya juga nggak begitu jelas. Apakah hakimnya harus menutup kasus? Lalu seperti maaf Ustaz, PSK online yang sudah ada saksinya yaitu para polisi yang menangkap, tapi yang ditangkap itu dikatakan sebagai korban. Ini kembali kasus yang sama. Ini karena hukum, bukan hukum Islam. Dengan bukan hukum Allah kan tuh efek jerahnya berat ya. Tampar ditampar. Kan gitu. Jelas sekali. Ada saksi, bukti, selesai. Akan dihakimi, gitu kan. Tapi kalau kasusnya misalnya tidak, memang sudah jelas ini tidak salah atau ini salah seperti kasus tadi ibu yang pertama, maka saya mengatakan ini musibah yang telah datang, sedang datang. Bagi orang yang sedang dirugikan, ya mereka saatnya bersabar dan coba ikhtiar. Sabar itu kan definisinya bukan ngelus dada duduk manis, bukan. Tapi sabar itu adalah menerima sebagai takdir Allah dulu. Ibu bangun pagi flu, ibu terima dulu itu sebagai cobaan dari Allah. Kemudian ikhtiar minum obat, itu namanya sabar. Jadi kita terima sebagai cobaan dari Allah sambil kita ikhtiar, coba semaksimal mungkin, berusaha, gitu kan. Kasus di sini hakim yang kita bicarakan, oh ini nanti sudah ada bukti tapi hakim tutup kasus, ya hakimnya bertanggung jawab. Tidak usah terlalu kita dalam ke sana. Kita tahu ini kezaliman, hakimnya urusan, apalagi kalau tidak ada hubungan sama kita ya. Kasus misalnya ada tadi kasus memang itu kedapatan, ada PSK dan seterusnya lah yang berbuat tidak ada hubungan sama kita. Kita tahu itu kezaliman, kita berdoa sama Allah mudah-mudahan itu terangkat, mudah-mudahan itu terbongkar, bisa. Tapi kalau tidak ada hubungan sama kita, maka tidak usah dicampurin, udah. Ibu jangan terlalu jauh. Betul itu kezaliman. Tugas kita mendoakan, tugas kita mengingatkan, yang selebihnya tidak. Kita harus tahu dan yakin satu hal, Bapak Ibu sekalian, maaf. Kita harus tahu satu hal, umur kita ada batasnya. Kita akan mati. Allahu a'lam. Apakah hari ini kita masih bisa tidur nanti malam atau tidak? Insya Allah panjang umur. Tapi kalau kita mati, selesai. Orang yang berbuat zalim dan orang terzalimi demi Allah akan mengambil haknya di akhirat. Tidak, mustahil tidak. Itu mahkamahnya Allah tidak akan pernah lepas, nggak ada. Pastinya itu, gitu kan? Itu sudah dipastikan. Sampai saya jelaskan kemarin. Karena adilnya mahkamah Allah, masih ingat hadis yang saya bilang kalau ada laki-laki sengaja melamar seorang wanita dengan iming-iming. Kalau kau nikah sama saya akan berikan mobil, saya akan berikan rumah. Sampai perempuan itu tertarik dan mengiyakan pernikahan, tapi si laki-laki tahu dia dusta, dia bohong nih, Allah tahu dia dusta. Berjalan rumah tangga, istrinya tuntut, mana mobil yang kau janjikan? Itu kan dulu. Tetap dia tepis. Istri mau minta cerai, sudah ada punya anak, serba salah, dia pertahankan hidupnya. Yang terjadi, kata Nabi SAW, laki-laki itu akan datang hari kiamat di hadapan Allah dihukum sebagai pezina, tidak lolos, Allah akan hukum. Dan itu sebentar. Itu sebentar. Bapak Ibu coba renungin sekarang. Kasus kita dari bayi, dari kecil lah. Tidak usah bayi mungkin kita tidak ingat. Dari kita masih SD ke sekarang. Bukankah hanya seperti 2-3 hari yang lalu? Sebentar ya? Iya kan? Kalau kita kadang-kadang ketemu teman SD, oh ingat tak dulu kamu kita pernah beli es di sepinggir jalan sana. Oh iya ya, kita kayak renungin sebentar review. Seperti itu kehidupan dunia. Kita juga nanti kalau mati Bapak Ibu sekalian, kita akan seperti itu di akhirat. Oh ini loh rentetan hidup saya 70 tahun ya. Cuman ini kayak seperti sebuah garis yang pendek gitu. Ini dari bayi jatuh, berdarah, nangis ini dan seterusnya sampai sini saja. Ini loh sejarah hidup kita. Seperti sebuah sekarang, bukankah
orang bisa buat film di sebuah DVD kecil? Hah? Riwayat hidup panjang? Bukankah orang bisa sekarang lebih kecil di memori HP? Berarti nanti bukan mustahil riwayat hidup kita lebih sederhana dari itu. Bisa saja malaikat memberikan ini loh, memori kamu nih, ini sudah lengkap semua hidupmu dari awal sampai akhir, dan akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Orang yang terzalimi di dunia tidak sempat ambil haknya, demi Allah dia akan ambil di akhirat. Tidak ada ceritanya, enggak. Dan itu hanya sebentar. Contoh yang lain, kasus hadis Nabi Muhammad SAW yang lain berbunyi, kalau kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang tidak memberikan hak kalian, maka terimalah apa yang ada yang dikasih, dan mintalah yang belum kalian ambil dari Allah. Sesungguhnya segala sesuatu punya batas umur. Pemimpin yang zalim itu nggak bakal mimpin selamanya. Dia akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan yang terzalimi akan tetap diberikan rezeki oleh Allah dari sumber-sumber lain dan mengambil haknya hari kiamat. Jadi apapun yang sedang kita hadapi di dunia Bapak Ibu sekalian harus hubungkan dengan hukum syar'i dan janji-janji Allah, dan jangan pernah lepaskan diri dengan akhirat. Ini pasti datang nih. Ini tidak mungkin lepas. Kita kalau fikir masalah akhirat, segala sesuatu jadi ringan tuh. Oh, ini saya dizalimi, saya sudah tuntut utang saya, dia nggak mau bayar. Ini piutang saya nih, saya udah tagih, dia nggak mau bayar. Sudah coba berusaha ngobi sana sini, nggak mau. Baik, apakah sudah hilang hak saya? Demi Allah enggak. Dicatat pahala, dan ibu, bapak akan panen pahala dia hari kiamat. Dia utang 2 juta nih, nggak bayar. Akhirat kita nggak terima lagi 2 juta rupiah nggak laku. 2 juta pahala kamu sini, diambil, dikasih.